Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita berjumpa di uh, Fisika Dasar 2. Oke, materi hari ini kita yaitu gaya Lorentz. Apa sih gaya Lorentz itu? Sebenarnya gaya Lorentz ini sudah kita bahas minggu lalu, yaitu gaya yang kita kenal yaitu gaya magnetik. Gaya magnetik itu berhubungan dengan kecepatan muatan atau arus yang bergerak yang masuk ke dalam suatu medan magnetik. Oke, kita bahas hari ini. Oke, jadi gaya Lorentz itu merupakan interaksi antar muatan atau arus dengan medan magnet B. Jadi yang kemarin minggu lalu kita bahas gaya magnetik, ini yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam gaya Lorentz, kalian recall minggu yang lalu. Yang pertama, gaya Lorentz terjadi pada muatan yang bergerak. Jadi muatannya harus bergerak. Dia berada di dalam satu medan magnetik ya. Nah, arah gaya ditentukan oleh operasi silang antara dua buah vektor V dan B. Dia ditentukan sekali lagi oleh operasi dua buah vektor V dan B. Kemudian dalam aplikasi gaya tersebut sering dipadukan dengan gaya listrik F sama dengan QE. Seperti kita bahas sebelumnya di pemilih kecepatan ya. Di situ kita menghubungkan gaya listrik F sama dengan Q kali E. Nah, kita recall lagi berkaitan dengan perkalian silang dua buah vektor. Yang masih bingung tentang perkalian silang dua buah vektor, yang pertama kita lihat, misalkan diketahui dua buah vektor sebagai berikut. Di sini A 2i plus 3j, B sama dengan 5i plus 2j. Kita lihat yang A 2i plus 3j. Nah, koordinatnya terletak di sini, 2i ke arah X plus 3j ke arah atas, sehingga kita bisa ambil resultannya di sini 2i plus 3j, kita ambil titik 2i plus 3j. Kemudian yang B 5i plus 2j. Oke. Nah, 5i plus 2j. Jadi seperti ini vektor yang digambarkan. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin mencari B cross A, artinya B cross A ini kita lihat di sini. B cross A 5i plus 2j kali 2i plus 3j. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini B cross A 5i kali 3j, kemudian ditambah 5i kali 2i ditambah 2j kali 2i ditambah 2j kali 3i. Oke. Kalau kita lihat di sini perkaliannya seperti biasa ya, ini kemudian ini dan ini. Oke. Nah, ini B cross A. Kemudian ingat, di dalam suatu perkalian cross, I cross J itu sama dengan K, I cross I sama dengan J cross J, C cross J sama dengan K cross K itu sama dengan 0. Jadi kalau I cross J sama dengan K, kemudian kita lihat di sini I cross J sama dengan K. Nah, kalau ini urutannya I, J, K. Nah, jadi kalau misalkan I cross J sama dengan K, kalau K cross I sama dengan J, J cross K sama dengan I, nah seterusnya. Pak, kalau gimana kalau misalkan dibalik K cross J, maka hasilnya adalah negatif. Jadi urutannya harus I, J, K ya. Kalau misalkan dia terbalik K cross J, artinya dia menjadi minus. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Jadi B cross A secara matematika kita tulis sama dengan 15K, yaitu yang di sini ya, 15K 5i cross 3J ditambah, kita lihat di situ ada
J cross I berarti ke mundur ya. Kalau dia misalkan urutannya berarti IJK, tapi ini J cross I berarti ke kiri ya. Ini mundur perkaliannya, artinya dia minus 4K. Sekali lagi urutannya dalam perkalian vektor IJK, I kali I cross J hasilnya K, K cross I hasilnya J. Dia harus urut. Sekali lagi kalau misalkan kita balik, dia akan menjadi negatif seperti 2J cross 2I sama dengan minus 4K. Jadi hasilnya untuk B cross A kita dapat sama dengan kita lihat 15K dikurangi 4K sama dengan 11K. Nah, sekarang perkalian silang dua buah vektor ini kita lihat. 2I plus 3J tambah 5I plus 2J. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dalam suatu koordinat X, Y, Z, dia berada di dalam suatu sumbu koordinat X dan Y ya, karena I dan J saja untuk vektor A maupun vektor B. Kemudian di situ kita lihat B cross A. B cross A. Nah, dia muternya dari B ke A sama dengan 11K. Jadi sumbu yang dihasilkan adalah ke atas Z. Sekali lagi sama halnya seperti muter mur, dia ke arah sini. Nah, maaf, ketika kita putarkan mur, coba kita bayangkan mur kita putar dari arah bawah, seperti ini. B cross J, jadi muternya ke arah sini. B cross A. Jadi yang kita hasilkan ketika kita muter dari bawah, lihat ini di sini kan di bawah ya, di X Y-nya. Nah, kita muter ke arah berlawanan jarum jam. Ketika kita memutar berlawanan jarum jam atau ke arah kiri ya berarti ya. Lihat tanda panahnya, maka yang kita hasilkan seperti kita memutar mur, maka dia arahnya ke atas. Si mur itu akan makin lama akan makin masuk kalau kita muter murnya itu dari bawah. Nah, tapi sebaliknya kalau kita muter murnya searah jarum jam, kita letakkan dari bawah, maka mur itu akan keluar ya. Ingat penggunaan mur ya, kalau misalkan kita lihat ini. Oke, lanjut. Nah, di sini koordinat X, Y, Z. Misalkan medan B hanya memiliki komponen pada sumbu X dan Y. Nah, ini misalkan medan magnetik B. Kemudian kita lihat muatan titik plus Q, muatan plus Q bergerak dengan laju V sepanjang sumbu Y. Nah, di situ muatan titik plus Q bergerak dengan laju V sepanjang sumbu Y. Tadi kita lihat ya, tadi oke. Nah, ini muatannya bergerak ke situ, ke arah sana. Kemudian kita berikan suatu ini titik plus Q ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada B di dalam komponen X dan Y, dan komponen kecepatan kita lihat di sini dia ke arah kiri. Kemudian sudut antara V dan B adalah T. Ingat gaya Lorentz-nya, F sama dengan Q V cross B. Nah, V cross B berarti di sini ada sudutnya. Nah, ini sudut tetanya dari, ingat dari V ke B ya. Nah, dari V ke B. Dari V ke B. Ini kita lihat di sini dari V ke B. Nah, bayangkan ketika kita
memutar skrup dari V ke B, maka yang terjadi ketika dari V ke B berlawanan jarum jam ya, maka dipastikan bahwa ketika kita memutar dari V ke B, bayangkan kita sedang memutar skrup atau mur, maka gayanya bisa dipastikan dia ke atas F-nya. Oke. Nah, ini tetanya. Nah, gaya Lorentz-nya, gaya Lorentz pada muatan plus Q adalah F sama dengan Q V cross B, di mana F tegak lurus dengan B, F tegak lurus dengan B, dan F tegak lurus dengan V. F tegak lurus dengan medan magnetiknya, F tegak lurus dengan kecepatannya. Maka kita bisa lihat tadi F-nya. Selanjutnya kita akan meninjau beberapa hal berikut ini. Sirkulasi muatan digunakan untuk mengetahui jenis muatan positif, negatif, atau netral. Di sini kita jadi sirkulasi muatan itu bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan baik itu positif, negatif, atau netral. Kemudian selektor kecepatan, pemilih kecepatan sudah kita bahas ya, untuk mencari muatan dengan kecepatan yang diinginkan.